Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gong Surya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jam digital menggunakan ESP32. Nah, untuk jamnya ini saya tidak menggunakan modul RTC ya, tanpa modul RTC. Di sini saya menggunakan NTP server karena di modul ESP32-nya sudah ada WiFi ya, modul WiFi. Jadi saya menggunakan NTP server aja, ngambil di internet waktunya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan wiring diagramnya dan programnya. Nah, jadi saya akan menjelaskannya di layar komputer aja biar lebih gampang. Kalau seperti ini dia ribet. Oke, kita lanjut ke layar komputer. Oke teman-teman, nah ini adalah untuk wiring diagramnya ya, dan ini adalah untuk programnya. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan untuk memprogram itu adalah Arduino IDE ya. Cuman tema aja yang berbeda. Untuk sistem operasinya sama ya dengan yang aslinya. Nah, jadi seperti ini dia tampilan programnya. Nah, untuk link download program kalian bisa download di kolom deskripsi video ya. Dan ini untuk link download gambar wiring diagramnya kalian bisa download di kolom deskripsi video. Oke. Nah, jadi bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat jam digital ini. Nah, ini saya akan zoom ya. Nah, di sini ada komponen utama yaitu ESP32. Nah, di sini ada ESP32 yang WROM ya. Ini. Nah, dan selanjutnya ini ada LCD I2C ya. Ini namanya. LCD I2C yang sudah ada ini ya chipnya, biar dia simple, hanya keluar 4 pin aja. Dan ini ada breadboard ya, biar tidak menyala-nyala lagi, biar masukkan kabel aja, masukkan kabel jumper ya, biar simple, biar gampang. Dan ini ada push button ya, push button. Dan ini ada sensor cahaya atau LDR ya. LDR atau sensor cahaya. Dan ini ada resistor 10 k ohm ya. Dan ini ada DF player mini ya, ini fungsinya untuk memutar lagu ya. Dan ini ada pengeras suara atau amplifier. Ini amplifiernya namanya HW104 ya. Amplifier 5 volt. Ini dia kode chipnya, PAM8403. Nah, seperti itu. Dan ini terus ada speaker ya. Ini saya menggunakan satu buah speaker aja. Nah, jadi itu bahan-bahan untuk membuat alat jam digital ini. Nah, jadi tanpa menggunakan modul RTC ya. Nah, jadi kalau kalian, lanjut ke program ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan program ini, kalian itu harus mendownload board ya, board ESP32-nya ya. Nah, kalian harus mendownload boardnya. Nah, jadi untuk cara downloadnya, kalian bisa ikuti cara saya berikut. Nih saya jelaskan simpel aja ya. Di sini kalian pergi ke file, pergi ke preference. Nah, di sini ada board manager URL ya. Di sini kalian tinggal hapus saja, kalian tambah yang baru ya. Nah, sini saya akan cari board URL-nya. Nah, ini dia board URL. Nah, untuk link webnya saya akan taruh di kolom deskripsi video ya. Ini juga tutorialnya ya di dalam website. Oke, mungkin kalau penjelasan saya kurang jelas, mungkin kalian bisa baca di sini. Ini adalah untuk board manager gininya, manager URL-nya. Ya, di sini terus kalian paste di sini ya. Terus saya sudah copy, sekarang saya akan paste sini. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita akan lanjut ke tools, terus kalian cari di board manager. Nah, di sini kalian ketik ESP32. Nah, ini kalian download ya. Ini saya sudah download. Nah, kalau belum download ya. Untuk versi sih saya pakai versi 1.0.4 ya. Oke. Nah, jadi itu untuk boardnya sudah ya. Untuk boardnya saya menggunakan ESP32 dev modul ya. ESP32 dev modul. Nah, ini. Nah, jadi untuk settingannya seperti ini.
Nah, jadi untuk kalau misalnya portnya tidak bisa kebaca di Arduino kalian, mungkin kalian tuh harus mendownload ini ya, drivernya. Nah, jadi untuk chip driver untuk ini ESP32 ini adalah CP2102 ya. Ini saya zoom bentar. CP2102. Nah, kalian tinggal cari driver CP2102 ya. Ini adalah chip untuk mengupload program ke ESP32-nya. Dan cari, nah di sini. Nah, untuk link downloadnya mungkin saya akan taruh di kolom deskripsi video ya, deskripsi video. Oke. Nah, oke, kalau misalnya sudah terbaca portnya, nah sekarang saya akan lanjut di program ini. Nah, jadi tahap awal itu kalian itu harus mengincludekan library ya. Nah, library yang dibutuhkan di sini adalah seperti ini untuk library-nya. Nah, untuk include wifi ini dia sudah ada dari hasil download board ya kalau nggak salah. Dan include untuk NTP klien ini dia terpisah ya. Nah, di sini kalian cari di Cats. Nah, cari di manage library ya. Nah, kalian bisa download di manage library, hanya ada dua aja ya. NTP client sama juga NTP client dan dev robot ya. Ini untuk dev robot ini adalah untuk dev playernya. Oke. Nah, untuk Liquid Crystal ini dia terpisah downloadnya ya. Ini kalian tinggal cari aja untuk download NTP clientnya, dan tinggal cari NTP, dan ketik NTP. Nah, yang ini dia. Nah, kalian tinggal downloadnya. Ini saya sudah mendownload. Untuk DF robotnya kalian tinggal cari DF player. Atau nggak, coba klik DF aja, atau nggak DF player. Kita tunggu loading. Nah, kita cari yang DF robot ya. Nah, ini dia, DF robot, DF player mini, yang ini ya. Kalian download. Oke. Di sini saya sudah mendownloadnya. Oke, close. Nah, jadi untuk LCD I2C-nya, jadi download library-nya berbeda ya, terpisah ya. Ya, download di Google. Nah, untuk link downloadnya saya akan taruh di kolom deskripsi video ya. Jadi seperti ini dia library-nya. Nah, ini link webnya. Nah, ini websitenya itu maksud saya. Ini kalian bisa download di sini ya. Download zip. Nah, untuk cara memasukkan library yang terpisah itu, nah, jadi misalnya kalau kalian sudah mendownload, maaf ya, ini saya jelasin secara singkat ya. Nah, misalnya kalau kalian sudah mendownload, kalian pergi ke udah download ya, kalian copy foldernya itu dalam bentuk folder tuh, terus kalian pergi ke local disk ya, terus pergi ke program file x86, terus pergi ke Arduino, terus pergi ke libraries. Nah, kalian tinggal paste aja di sini atau tinggal tempel aja library ya di sini. Nah, di sini ada banyak library ya. Nah, ini dia, seperti ini jadi library ya. Liquid Crystal I2C Master ya, seperti ini dia library-nya. Kalau yang ini dia Liquid Crystal yang tanpa modul ya, yang tanpa modul I2C ya, seperti ini. Tanpa modul ini ya. Jadi masih ribet ya. Nah, ya seperti itu. Nah, sudah bagian sini sudah. Nah, di sini kita lanjut ke program sini ya. Nah, ini hardware serial. Nah, ini untuk program DF player-nya ya. Ini hardware serial berubah jadi my software serial ya. 6-1 2 koma. Nah, ini DF player robot player mini menjadi my DF player ya. Koma. Nah, ini Liquid Crystal I2C jadi LCD aja tulis. Terus sama dengan LCD Liquid Crystal I2C dalam kurung 0x27,16,2. Nah, di sini 0x27 ini adalah alamat untuk LCD I2C-nya ya. Nah, jadi untuk alamatnya seperti ini. Kalau LCD yang saya gunakan yang warna hijau seperti ini alamatnya 0x27. Nah, kalau misal tidak bisa kebaca gininya LCD-nya, kalian bisa menggunakan yang 0x3f. Kalau masih belum terbaca, kalian bisa gini ya, menggunakan program untuk membaca gini
membaca alamat LCD-nya. Nah, di sini saya akan taruh link websitenya untuk cara membaca alamat LCD. Mana dia ya? Nah, ini dia yang ini. Ini adalah programnya. Nah, untuk tutorial untuk membaca alamat LCD di sini akan dijelaskan dalam bentuk website ya. Nah, kalian tinggal baca-baca di sini. Nah, sudah, terus saya akan lanjut di sini. Nah, di sini saya simpel aja memakai INT, program INT. Nah, di sini saya INT push button dengan 26. Nah, pin 26 push button ini adalah yang gini ya. Untuk push button untuk menyetel alarm ya. Nah, push button untuk menyetel alarm. Nah, berarti yang nomor 1 ya, tombol 1. Ini dia menuju ke pin 26 ya. Ini dia menuju ke pin 26. Terus untuk kawat yang di samping ini, kawat push button yang di samping ini dia menuju ke ground ya. Ya, ini adalah ground dari ini ya, dari ESP32-nya. Ini saya jumper ke sini biar arusnya menjalan ke sini. Jadi dia menjalannya horizontal ya. Dan ini untuk plusnya dia akan menjalan horizontal di sini di atas ini. Kalau kalian jumper di sini dia akan menjalan vertikal ya untuk arusnya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke untuk INT push button A. Untuk push button A-nya ini adalah button nomor 2, dia menuju ke pin 33 ESP32 ya. Ya, pin 33. Pin 33. Nah, jadi untuk kawat yang di sampingnya ini, kawat push button sampingnya ini dia menuju ke ground ya. Ground. Oke. Nah, ini saya INT alarm jam. Nah, di sini saya set alarm jam itu sama dengan 0 dulu untuk penjelasan lebih jelas di bawahnya. Bentar ya mungkin ya. Ini INT alarm menit ini sama dengan 0. Nah, kita set jadi 0 dulu ya. Alarm jam sama alarm menitnya. Nah, INT code if. Nah, INT code if ini adalah untuk membuat variabel untuk pindah penyetelan alarm ya. Pindah penyetelan alarm. Dan INT pembaca analog. Nah, ini INT pembaca analog ini adalah pembaca gini ya, atau membaca output dari sensor cahaya ya. Kemudian menuju ke pin 34 ya. Oke, ini maaf ini desainnya ketutup ya. Di sini pin 34 ya. 34 yang untuk membaca nilai dari RDR ya. Nah, di sini saya INT nilai sama dengan 0, set jadi 0. Ntar untuk penjelasan nilai ini akan ada di bawah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada constant char SSID. Nah, di sini kalian tinggal masukkan nama WiFi kalian di sini ya. WiFi kalian dan password WiFi kalian di sini. Itu. Nah, di sini untuk mendapatkan waktunya ya. Di sini ini adalah untuk servernya. Nah, di sini ada string weekdays ya. String weekdays. Nah, Minggu, Senin. Nah, ini saya rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Karena saya menampilkannya ke LCD I2C, saya berubah di bahasa Indonesia aja biar simple. Mungkin kalau kalian katrok dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja biar gampang ya dimengerti. Ini kalian bisa merubahnya menjadi gini ya, menjadi bahasa Inggris. Misalnya kalian ingin mengganti hari Minggu tuh menjadi bahasa Inggris. Misalnya hari Minggu itu adalah Sunday ya. Nah, misalnya itu. Nah, untuk string month ini untuk bulan ini saya tidak rubah, tetap bahasa Inggris. Karena ini saya tidak menggunakannya ke LCD ya, tidak menampilkannya ke LCD, jadi saya tidak rubah. Narasi ini saya tidak pakai, jadi biarin aja programnya seperti ini. Atau kalian menggunakannya ingin memakai ini ya. Oke, sini sudah selesai. Terus lanjut ke void setup. Nah, my software serial begin. Nah, memulai gini ya. Dev playernya. Nah, kita pakai speed bitrate-nya apa ya namanya? Biasa bitrate mungkin 9600 ya. Sama seperti biasanya pakai serial begin di Arduino, kita pakai 9600. Nah, di sini untuk ini ya. Nah, di sini untuk pin 16 ini adalah pin untuk RX-nya ya. Nah, pin RX.
Nah, ini adalah pin 16 ya. Coba kita lihat pin outnya. RX, nah ini adalah pin 16. Dan TX ini adalah pin 17 ya. Kita setnya seperti itu. Oke, nah di sini ada serial begin. Nah, sini ada serial begin 11 100.000, 15.200 ya. Ini untuk ESP32 nya ya, untuk program jamnya, untuk serialnya. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke dev player. Ini dev player. Ini untuk menampilkan serial printnya. Nah, seperti ini dia untuk membaca. Nah, kalau dia true, kalau dia benar, dia akan serial print. Dia akan ngoprint di serial monitor. Dia akan print dev player mini online ya. Tidak hidup. Nah, ini my dev player, ini set timeout. Nah, seperti ini. Terus my dev player volume. Nah, di sini untuk mengatur volume dev playernya ya. Di sini saya memakai volume 20 aja. Karena 20 kalau pakai amplifier terpisah dia sudah keras sekali suaranya ya. Lalu kalau misal kalian masih kurang dengan 20, kalian bisa set ke 30 ya. Ini yang paling maksimal. Nah, di sini saya menggunakan my dev player yang normal ya. Jadi suaranya normal. Kalau kalian ingin suaranya bass, mungkin kalian bisa merubahnya menjadi bass. Jadi seperti ini ya. Ini adalah program untuk ini ya. Yang ini dia. Nah, ini adalah program bassnya. Ini adalah program mentahan dev player untuk ke ESP32 ya. Ini kalian bisa mengaturnya menjadi my dev player bass ya. Ini dia. Ini saya menggunakan my dev player yang normal ya. Nah, di sini untuk dev player ini saya menggunakan SD card ya. Ini dia. Saya menggunakan SD card. Ya. SD card. Nah, sudah. Terus kita akan lanjut ke pin mode. Nah, kita akan pin mode push button ya. Tombol 1 itu menjadi input pull up ya. Dia menggunakan resistor pull up internal ya, yang sudah ada di ESP32 nya. Di internal dia tidak pakai resistor eksternal ya, biar rangkaiannya biar gini, biar singkat ya. Nah, ini juga sama pin mode push button A. Yang push button yang kedua dia akan input pull up ya. Nah, jadi kalau pakai input pull up ini, nah jika kalau push button itu ditekan ya, dia akan dibaca low ya. Kalau ditekan akan dibaca low, kalau dilepas dia akan dibaca high ya, jadi kebalikannya. Jadi kalau kalian pakai digital read ya untuk input pull up nih. Nah di sini kita akan masuk ke pin mode pembaca analog ya. Nah, ini pembaca analog ini saya secara sebagai input ya, karena ini adalah untuk membaca nilai output dari LDR ya, yang menuju ke pin 34 ini. Output dari LDR menuju ke 34, jadi dia jadi input ya, masuk nilai outputnya itu ke sini dibaca. Nah, jadi untuk wiring LDR jadi seperti ini dia. Untuk kabel plus dia ke sini, ini melewati LDR, terus LDR ini kena ke resistor, terus dia resistor ini ke ground, dan ini dia lanjut dan di bawah resistor ini dia lanjut ke gini, ke pin 34. Nah, seperti itu dia wiringnya. Nah, jadi di sini saya akan lanjut untuk menghidupkan LCD I2C nya ya, untuk tahap awal sebelum masuki loop ya. Nah, di sini saya menghidupkan LCD init ya. Ini saya untuk menghidupkan LCD-nya, saya LCD init, dan di sini juga saya menghidupkan backlight-nya ya, LCD backlight. Nah, di sini saya mengeprint jam digital ya. Nah, ini arti nomor ini seperti ini. Nah, jadi kalau angka di depan ini adalah angka untuk kolomnya ya. Jadi dari sini dia 0, 1, 2. Nah, jadi dari sini dia ngeprint. Nah, jadi untuk angka yang di belakang nih, yang 0 ini berarti dia di paragraf 0 ya. Paragraf 0 itu berarti yang di atas. Kalau paragraf 1 berarti yang di bawah ya. Tuh. Yang akan print jam digital. Nah, ini juga sama, tapi di paragraf 1 ya. Mulai dari sini 0, 1, 2. Nih. Mulai dari sini dia ngeprint Hai Gong Surya. Dan dia akan ngeprint delay 2 detik ya.
Nah, jadi biar angkanya, biar tulisannya tidak numpuk, di sini saya hapus menggunakan komen spasi ya. Spasi yang di keyboard tuh komen spasi untuk menghapus tulisan jam digital, dan di sini juga untuk menghapus tulisan Hai Gung Surya ya. Gitu. Nah, ini untuk program untuk connect to WiFi ya. Nah, ini adalah program untuk mengeset time offset ya, time offset dari waktu GMT ya. Nah, jadi kalau saya sih tinggalnya di Bali, di Denpasar, dia GMT-nya plus 8 ya. Jadi dia 28.800 ya. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Nah, ini kita akan masuk ke GMT. Nah, ini kan ini saya kan tinggal di Denpasar, Bali. Tarik Denpasar. Nah, jadi dia offsetnya 8 jam ya. Di offset 8 jam itu adalah 28.800. Kalau offset 1 jam dia itu adalah 3.600 ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kalau kalian tinggalnya di mana ya? Di Jakarta misalnya. Jakarta. Ya, offsetnya 7 jam. Nah, jadi kalau di sini tidak ada penjelasan 7 jam ya. Nah, jadi tinggal sorry. Saya muter secara klik gini. Secara klik makro mouse putar lagu. Nah, jadi kalau 7 jam itu seperti ini ya. Kan di 1 jam kan 3.600, tinggal kali 7 aja. Kali 7. Nah, jadi seperti itu. Jadi 25.200 dan isi koma ya. 25.200. 25.200. Oke, seperti itu. Kalau misalnya set berapa, misalnya 4 jam ya, tinggal kali 4, 3.600 kali 4. Jadi seperti ini deh. Nah, jadi kalau manualnya seperti ini. Nah, misalnya 1 menit itu adalah 60 detik ya. 60 detik kali 1 jam ya. Kali 1 jam. Nah, itu adalah 3.600 ya. Ini untuk nilai 1 jamnya. Nah, jadi 1 itu adalah 1 detik ya untuk di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada terpisah ya, My Dev Player Disable Deck. Nah, di sini untuk menghilangkan noise ya. Jadi pada saat setup kan, habis setup terus dia kan noise tuh. Jadi di sini saya akan disable ya decknya. Ini deck ini adalah digital analog converter ya. Jadi untuk output audionya. Jadi saya disable untuk tidak mengeluarkan sinyal audio ya, biar tidak ada noise di speaker. Nah, jadi seperti ini dia untuk decknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu ya untuk dev playernya, untuk wiringnya. Nah, ini ada pin pertama, ini adalah VCC. Ya, ini adalah, nah ini petunjuknya dari sini ya, dari lengkungan ini dev player di sini. Nah, dari sini ini VCC itu adalah menuju ke 5 volt ya, ke 5 voltnya ESP32 ya, ke sini dia. Ini. Terus ini kita lanjut ke RX. Untuk RX player ini dia menuju ke TX ya. Dan untuk TX dia menuju ke RX ya. Ini kebaliknya. Nah, ini untuk DAC-nya. Digital Analog Converter ya, untuk output audio ya. Nah, ini sebenarnya stereo dia ya. Dia ini DAC R ini adalah right, ini untuk L ini adalah left ya. Ini sebenarnya stereo ya, tapi saya jadikan mono dengan cara jumper gitu ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan modul gini, modul amplifier terpisah, kalian bisa menggunakan ini ya, speaker ground. Nah, ini untuk speaker groundnya, dan ini untuk speaker positifnya ya. Nah, untuk ground DAC RL ini groundnya ada di sini ya. Nah, jadi untuk output audionya ini menuju ke sini ya, ke L. Karena jadi mono ke satu aja, ke L. Ini karena saya satu menggunakan speaker di bagian L, kan jadi saya menggunakan di L aja. Kalau ingin mendua speaker, kalian tinggal gini ya, jumper di sini ya, LR. Jadi aktif di bagian out R-nya gitu. Nah, jadi untuk groundnya saya ngambil di sini ya. Ini menuju ke ground input amplifier ya. Nah, di sini saya memakai adaptor terpisah ya, karena speaker tuh kalau kena bass tuh
dia ngambil ampere lumayan besar ya, jadi saya menggunakan adaptor terpisah yang 5 volt ya. Jadi minimal bagi saya 1 ampere ya, 5 volt 1 ampere yang paling minimal bagi saya. Dan ini untuk output audionya ya, ini menuju ke speaker. Yang plus ini menuju ke plus speaker, dan yang minus ini menuju ke minus speaker, jadi seperti itu. Nah, kita akan masuk ke void loop. Nah, di sini programnya saya gini ya, saya untuk serial printnya saya blok. Kalau kalian ingin melihat serial monitornya, kalian tinggal unblock aja program ini. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk tampilan serial printnya, tampilan jamnya dalam bentuk serial monitor. Oke, saya sudah buka blok programnya. Oke, saya akan mencontohkan tampilan serial motornya seperti apa. Oke, ini saya upload dulu programnya ya. Oke, sudah done uploading. Sekarang kita akan melihat di serial monitor ya. Oke, itu saya sudah masukkan nama wifi-nya dan password wifi saya. Sini saya akan upload. Ini nama wifi sama password wifi ya, saya gini ya, saya sensor karena itu bukan wifi saya. Ntar malah yang punya wifi ntar. Ini saya upload ulang. Oke, sudah done uploading. Sekarang kita akan lihat ya. Oke, ini terbacanya salah ya. Nah, di sini kalian reset dulu. Oh, ini sudah terbaca benar. Oke. Mungkin tidak perlu reset ya. Mungkin akan memperbaiki sendiri. Oke, ini auto scroll saya matikan. Nah, jadi dia akan menampilkan seperti ini. Nah, jadi hour 22.26. Ya, 22 itu dari jam 10, 26 itu menitnya ya. Oke. Jadi dia sudah benar ya. Jadi sudah akurat. Jadi ini paling akurat ya karena menggunakan jam dari internet ya. Berat banget ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sekarang saya akan stop dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya sudah buka blok-bloknya. Nah, kita lanjut ke untuk delay 100 ini. Nah, delay 100 ini adalah untuk ini ya, untuk ngeprint jamnya ini. Jadi paling maksimal adalah 1 detik ya. Tapi ini delay di sini ini dia ngaruh sama fungsi tombol ya. Jadi misalnya kalau untuk menyetel alarm, kalau misalnya dikasih 1 detik, jadi dia untuk menyetel alarmnya dia akan menambah lambat ya. Jadi setiap 1 detik baru dia nambah angka. Jadi saya di sini rekomendasiin yang 100 milisecond aja ya, atau yang lebih cepat lah boleh, terserah kalian. Nah, di sini saya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya di sini. Oke, ini jadi seperti ini dia. Oke, di sini kita akan lanjut untuk pengoperinan jam ya untuk LCD I2C-nya. Oke, di sini saya zoom out. Print jam ya. Nah, di sini saya akan set cursor 0,0. Jadi 0,0 dari sini ya. Dia akan ngeprint jam ya. Nah, ini juga sama dari sini. Dari 012 dia akan ngeprint menit ya. Ngeprint 0.2, dan untuk 0123 dia akan ngeprint menit ya. Nah, jadi seperti itu selanjutnya juga sama. Oke, ini juga sama dari sini. Jadi contohnya jadi contoh apa tuh? Contoh jadinya akan saya tampilkan dalam bentuk foto ya. Yang sudah tersusun gitu ya, yang sudah jadi ya. Jadi dia dalam bentuk foto ya, untuk tampilan displaynya tuh. Nah,
Nah, di bagian sini sudah, terus kita akan lanjut ke INT tombol ya. INT tombol ini adalah sama dengan digital read dari push button ya. Untuk membaca push button ya, untuk membaca push button nomor 1 ya. Digital read. Nah, di sini ada if code if. Nah, untuk code if ini, nah sini kita akan lanjut ke bawah ya. Nah, jadi di sini INT tombol A besar. INT tombol A besar. Sama dengan digital read push button A ya. Untuk push button A itu adalah penyetel alarm. Nah, kalau tombol A itu sama dengan low, nah code if itu akan bertambah 1 ya. Nah, jadi bertambah 1 itu, nah jadi dia angkanya jadi 1 ya. Nah, jadi kalau code if itu sama dengan 3, dia akan jadi 0. Nah, kalau dia 1 itu dia akan menyetel alarm jam ya. Nah, kalau code if itu sama dengan 1, dia akan menyetel alarm jam ya. Nah, kalau tombol sama dengan low, itu dia akan tombol itu adalah gini ya. Untuk penyetelan alarm, dia akan alarm jam akan bertambah 1 ya. Alarm jam akan bertambah 1 ya. Ini sini akan mengeprint di bagian sini. Dari 0 sini dia ngeprint dari paragraf yang kedua ya. Jadi paragraf 1 jadi ya kalau di program. Dari sini ya, dari 0 sini. Dia akan ngeprint alarm jam. Nah, terus dia akan set cursor 2.1 012, dia akan ngeprint titik 2 ya. Oke. Kita akan lanjut. Nah, kalau code if-nya sama dengan 2, nah kalau if tombol dipencet itu akan alarm menit dia akan bertambah 1 ya. Nah, ini sama penjelasannya seperti itu. Ya. Nah, ya di sini saya menyetel alarmnya cuman jam sama menit aja ya. Untuk detik saya tidak buatkan programnya. Nah, di sini untuk gini ya, biar tulisannya biar tidak numpuk, di sini saya bersihkan menggunakan komen spasi ya. Nah, jadi kalau misalnya alarm jam tuh misalnya kalau udah lebih dari 24, dia akan ngulang jadi 0 ya. Misalkan setel jadi 24, jadi 24 jam, dia akan kembali jadi 0 ya. Nah, terus dia akan mengulang. Ini akan ngeprint gini ya, ngeprint pasti ya biar tidak numpuk gini ya tulisannya. Dan ini juga sama alarm menit ya, yang akan jadi 0. Kalau kalian sudah sampai 60 akan mengulang jadi 0 ya. Nah, di sini juga sama, di sini ini untuk ngeprint jamnya ya, jam yang di atas itu. Di sini kalau ya biar nggak numpuk ya tulisannya. Di sini kalau jam itu sudah 0, jam 0 itu adalah jam 12 malam. Ya, jam 0 itu adalah jam 12 malam ya. Itu dia akan hapus lagi ya, ulang ya biar nggak numpuk. Yang juga sama untuk second dan minute. Nah, di sini untuk program alarmnya ya. Nah, kalau jam itu sama dengan alarm jam. Nah, dan ini juga kalau menit itu sama dengan alarm menit, dan alarm second itu sama dengan 0, dia akan my dev player enable deck dan my dev player play ya. Nah, kenapa saya menambahkan my dev player enable? Nah, jadi di voice setup itu kan saya disable biar tidak ada noise ya pas pada saat masuk ke loop ya. Nah, jadi di sini saya akan enable, dia akan memutar lagu ya, lagu nomor 1. Nah, jadi untuk lagu nomor 1 itu jadi biar terbaca lagu itu nomor 1, jadi ntar saya akan tunjukkan gininya, screenshotan untuk cara membuat foldernya dan cara untuk membuat nama file lagunya ya. Karena di sini saya tidak punya nggak punya micro SD reader ya, jadi saya menggunakannya saya mau rubahnya di HP ya, HP Android. Oke. My dev player play lagu nomor 1 gitu. Nah, bagian sudah masuk sini. Nah, tadi di sini sudah jelas ya. Nah, di sini ada baru my dev player disable. Nah, jadi kalau misalnya alarmnya hidup tapi kalau lagunya lama, jadi kalian ingin mematikan alarmnya, kalian tinggal pencet aja tombol yang nomor 2 ya. Tombol yang nomor 2, dia akan mematikan alarmnya ya. Biar gini ya. Biar nggak noise ya. Biasanya kan ada tuh di program di program ini kan dia ada komen gini ya.
Nah, ada command sleep, tapi jangan menggunakan command sleep ya. Dia akan sleep ya. Ntar masuk alarm dia malah tidak mulai lagu ya. Nah, pakai disable deck aja. Lagunya mati sih, tapi modul dev player masih hidup ya. Yang penting lagunya mati aja ya, biar nggak ribut. Nah, sudah sampai sana. Nah, kita lanjut ke nilai. Nah, di sini. Nah, nilai sama dengan adalah analog read, pembaca analog ya. Pembaca analog itu adalah output dari gini ya. Input dari output sensor LDR ya, atau sensor cahaya. Nah, itu. Nah, kalau nilai itu kurang dari 1000 ya, atau dia gini tidak terkena cahaya itu dia akan tahanannya akan menjadi gini ya. Nah, terkena cahaya tahanannya akan menjadi kecil. Kalau tidak terkena cahaya, dia tahanannya akan menjadi besar ya. Jadi angkanya akan dibaca di bawah 1000 ya, di bawah 1000. Di sini saya akan contohkan. Nah ini adalah di sini saya belum tampilkan. Nah, di sini saya akan mengupload ulang programnya biar bisa kita baca nilai gininya, membaca nilai nilai output dari LDR-nya, nilai analognya ya. Oke, sudah ke-upload. Sekarang kita akan lihat di serial monitor ya. Nah, ini adalah untuk nilai pembaca analog ya, atau nilai dari output dari sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, ini dalam keadaan terkena cahaya ya. Terkena cahaya dia akan tandanya menjadi kecil ya, karena akan terbaca besar nilainya. Kalau misalnya kita gini ganggu LDR-nya dengan kita tutup biar gelap, nah dia akan tahanannya menjadi besar ya, nilainya akan kecil gitu. Oke, seperti itu dia. Nah, jadi kalau di bawah 1000 dia akan backlight gininya, LCD I2C-nya akan nyala. Nah, kalau lain dari itu, kalau lebih dari 1000 dia akan no backlight atau tidak akan mati ya gitu. Nah, di sini saya blok lagi biar tidak tampilkan gini. Ini kalian juga bisa blok ya programnya ini juga biar tidak menampilkan serial monitor lagi kalau memang alatnya mau dipakai. Oke, sampai sini aja. Terus saya akan lanjut ke alatnya untuk menampilkan bagaimana cara kerja alat yang saya sudah buat ini. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja jam digital ini. Nah, jadi di sini saya akan pencet dulu tombol resetnya, yang ini dia, yang enable ini. Ini saya pencet. Oke, saya ulang pencet. Oke, dia tadi noise, terus noise-nya hilang karena di void setup kita bikin dia ada disable deck ya, biar output audionya biar di disable gitu ya. Nah, di sini ada tombol ya. Nah, di sini ada tombol untuk pindah penyetelan alarm ya. Ini berarti pindah penyetelan tombol alarm itu adalah tombol nomor 2. Dan ini untuk yang warna biru ini adalah tombol untuk menyetel alarm ya. Nah, di sini saya akan menyetel alarm jam, kita tes. Nah, kalau angkanya sampai angka lebih 23 dia akan mengulang dari 0 lagi. Nah, oke, dia mengulang dari 0 lagi. Jadi kosong ya, ini aslinya 0. Nah, kita akan menyetel alarm menitnya. Nah, kita set yang ke menit 28, jadi kita akan tunggu dulu untuk alarmnya.
mati. Jadi pin output audionya itu di disable ya, tapi lagunya aslinya masih hidup sih. Nah, tapi kalau dipakai mode sleep dia bakal untuk alarm selanjutnya dia bakal nggak hidup lagi. Jadi saya pakai di program itu disable deck ya. Jadi pada kena alarm dia akan di enable lagi atau dibuka lagi. Oke, seperti ini. Terus saya akan mengetes backlight LCD-nya kalau tidak terkena cahaya. Ini coba ini sensor LDR ya. Kan coba saya halangi. Nah, dia LCD backlight-nya akan hidup. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi seperti ini dia untuk tutorial ini, pembuatan jam digital ini atau penjelasan wiring diagram dan programnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, kalau misalnya kalian ada ide untuk project ESP32 atau nggak Arduino atau nggak modul-modul lain, kalian tinggal komen aja di komen di gini ya, di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.